Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus di tempat maha tinggi. Kekasih Tuhan, kembali saya dan saudara ada di dalam firman kasih dan kuasa-Nya, tetap di dalam ingatan yang kuat sekali akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana Tuhan memberitahukan, mengingatkan, meneguhkan dan menegaskan kepada setiap saya dan saudara, bahwasanya setiap saya dan saudara sudah mendapat jaminan kepastian yang kekal untuk saudaraku mengalami kehidupan yang kekal di surga. Dan selama hidup di bumi ini, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, memerintahkan sebagai amanat yang agung untuk saya dan saudara menjadi saksinya, menjadi pemberita sukacita, menjadi pemberita keselamatan bagi dunia ini, karena Yesus Kristus telah naik ke surga. Karena itu kekasih Tuhan, firman-Nya yang menyatakan di dalam Lukas pasal 24, dan aku, kata Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kekasih Tuhan, sukacita yang luar biasa. Yesus Kristus yang naik ke surga dengan penglihatan mata dari murid-muridnya yang bukan katanya. Dan ini tidak akan mungkin pernah dilakukan oleh pribadi pemimpin agama manapun juga. Hanya Yesus Kristus yang naik ke surga, karena hanya Yesus Kristus juga yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, meninggalkan kita, bukan membuat saya dan saudara yatim piatu, bukan meninggalkan untuk saya dan saudara melangkah berjalan sendirian, terlebih untuk menjadi saksinya. Tetapi Yesus berjanji kepada saya dan saudara, ketika saya dan saudara ada senantiasa di dalam himpunan memuliakan Tuhan, dalam persekutuan doa, di dalam saudara yang kasih dalam saya dan saudara memuliakan Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, janjinya adalah saya dan saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Rohnya bukan tinggal di luar,
tetapi Roh Kudusnya itu tinggal di dalam hati saya dan saudara, sehingga kekasih Tuhan seperti yang Ia firmankan bahwasanya saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, katanya Tuhan Yesus Kristus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwasanya Petrus yang dahulunya pecundang, pengkhianat, seakan merasa dirinya sendiri yang paling kokoh dan teguh di dalam iman pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita mengetahui bahwasanya tanpa Roh Kudus Tuhan, semua murid-murid yang tercerai-berai, Petrus yang menyangkal 3 kali, tetapi ketika Yesus Kristus mengirimkan kuasa Roh Kudusnya kepada setiap murid-murid dan setiap kepada saya dan saudara, yang saat ini kita, saudara, memperingati bahwasanya Roh Kudus itu sudah dan telah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, Petrus yang pengkhianat menjadi pemberita Injil, yang menjadi pemberita kesukaan keselamatan. 3.000 jiwa dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan, 5.000 jiwa dibawa kepada Tuhan untuk bertobat. Kekasih Tuhan, terjadi mujizat-mujizat. Orang lumpuh dibuat berjalan, orang-orang saudara yang kasih nama dibuat mengenal jalan Tuhan, jalan kebenaran. Kekasih Tuhan, Saulus yang menjadi penjahat, yang menjadi suatu penghambat jalan Tuhan, yang menjadi suatu orang-orang yang mempunyai surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dibuat oleh Tuhan untuk bertemu secara pribadi. Saulus yang jahat menjadi Paulus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Muhammad Rosidi menjadi saudaraku Paul Rosidi, sehingga saudaraku dengan mata kepala saya sendiri, dengan pengalaman yang saya rasakan dan saya nikmati, saya yang lumpuh menjadi berjalan, saya yang tidak berarti menjadi pemberita kesukaan keselamatan bagi Tuhan. Sampai Indonesia ini sudah yang kasih nama Tuhan membawa saya untuk menginjak dan memberitakan kabar kesukaan keselamatan itu sendiri. Kekasih Tuhan, perubahan yang luar biasa ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara yang kasih nama Yesus, biarlah kesempatan dalam peringatan kekasih Tuhan kenakan Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah memberikan Roh Kudusnya, pribadi Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta ini, yang tinggal di dalam saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya saya dan saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena itu kekasih Tuhan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada hal-hal yang membuat saudaraku, saya dan saudara menjalani kehidupan, melewati hidup ini serasa sulit. Tuhan akan membedakan setiap saya dan saudara yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenarannya, sehingga Tuhan nyata benar Ia telah mempersiapkan hari yang sudah disiapkan itu untuk membedakan saudara yang ngasih nama Mas Yesus, orang fasik dan orang yang benar, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak beribadah. Karena itu saudara yang ngasih nama saya dan saudara yang sudah dipilih, saya dan saudara yang sudah ditetapkan untuk menjadi saudaraku kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik, bahwa rahmat Tuhan itu sudah dilimpahkan kepada semua orang. Kekasih Tuhan, betapa luar biasanya saya dan saudara harus bersyukur ketika saya dan saudara meresponi, mengetahui dan memahami bahwa saya dan saudara telah ditetapkan untuk saudaraku pemberita kabar kesukaan. Yang lainnya itu akan datang dengan sendirinya untuk memenuhi seluruh kehidupan saya dan saudara. Ia mengutus saya dan saudara di dalam amanat agungnya untuk saya dan saudara pergi dimanapun saya dan saudara ditempatkan oleh Tuhan, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di dinas saudara saya dan saudara, di tempat saudara berusaha, berdagang, dan semua Tuhan yang menempatkan saudara ada. Disitulah saudara menjadi pemberita kabar sukacita, pemberita kabar keselamatan, sehingga seperti yang dimau oleh Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak menghendaki satupun manusia yang binasa, melainkan supaya mereka semua beroleh kehidupan yang kekal.
Untuk itulah Roh Kudus diberikan, memenuhi dan tinggal di dalam setiap hati saya dan saudara, untuk saya dan saudara menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Oleh karena saudara yang kasih nama Yesus, mari saya dan saudara yang senantiasa butuh tuntunan, pimpinan, bimbingan Roh Kudus untuk membawa ke dalam seluruh kebenaran, sehingga saya dan saudara tidak akan tersesat, sehingga saya dan saudara tidak akan tidak sampai kepada tujuan hidup yang kekal. Mari kita angkat tangan kita, kira nama singkat. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh. amin. Haleluya. Lagi. Penuhi kami. Yes. Amin. Yes Tuhan. Dengan api. Sekali lagi, penuhi Yesus, penuhi kami sekarang ini dengan api. Biarlah api Roh Kudusnya yang sudah dilimpah curahkan di dalam setiap saya dan saudara memenuhi, dan saya dan saudara terus meresponi untuk kita tetap ada di dalam panggilannya, menjadi duta-dutanya, melaksanakan amanat agungnya. Siapapun saya dan saudara, tidak peduli nama gereja, tidak peduli saya dan saudara bergereja dimanapun juga, yang Tuhan mau, mari saya dan saudara membawa berita kesukaan ini ke seluruh dunia. Dimanapun saya dan saudara ditempatkan, saya dan saudara di dalam hikmat, wahyu, pengurapan, otoritas, wibawa yang daripada Bapa di surga yang sudah dijanjikan itu memenuhi saya dan saudara. Dan percayalah, setiap kebutuhan keperluan saya dan saudara, pastikan Tuhan memenuhi saya dan saudara, memperlengkapi dengan kuasanya kepada setiap saya dan saudara, dan kita menjadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang luar biasa oleh karena kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.